Yuh, ikan hiu makan tomat. Undang-undang minerba, anjing banget. Mulai, Pak. Oke, kembali lagi bersama podcast LBH Semarang. Pada hari Udah ini puasa ya? kita Puasa berapa akan lama? membahas mengenai Undang-Undang Minerba. Ya. Sebelum nanti kita akan lebih lanjut berbicara dengan kawan kita, ada kawan Cornelius Gea. Dia ini adalah ahlinya tambang, ahli. Ahli tambang. Aduh. Orang nyari tohir ya. Ya, gimana Pak? Kita bahas tambang, Pak. Jadi sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai revisi Undang-Undang Minerba itu yang sekarang sudah disahkan, di Undang-Undang Minerba yang lama itu ada beberapa catatan ya. Undang-Undang Minerba yang lama bajingan juga gitu, Pak. Ya jangan terlalu kasar. Astagfirullah. Astagfirullah. Maafkan aku penonton. Jadi Undang-Undang Minerba yang lama itu menyisakan beberapa derita di masyarakat gitu ya. Ada ratusan kasus banjir akibat aktivitas tambang. Kemudian ada ratusan ribu kasus ISPA karena orang-orang yang terdampak dari adanya proyek PLTU. Kemudian ada ribuan lubang tambang yang sampai dengan hari ini masih menganga dan itu dibiarkan begitu saja, berisi dengan air beracun dan juga mengandung logam berat. Banyak makan korban jiwa itu ya, Pak. Nah, di beberapa daerah khususnya di Kalimantan ada ratusan orang yang dia itu meninggal dalam lubang tambang itu. Nah, ada di 143 sini ya, Pak. 143. ada 143 anak-anak. Ya. Mayoritas adalah anak-anak. Dia ini meninggal di dalam lubang tambang ini. Ada lagi, Pak, kriminalisasi, Pak. Wah, betul. Jadi di Undang-Undang Minerba lama, jadi sebelum direvisi ini juga mayoritas ada banyak orang-orang yang dikriminalisasi karena mereka mempertahankan lahan mereka dari aktivitas tambang. Nah, sudah hadir di sebelah saya ini. Yoi. Ada Abang Cornel. Dia akan membahas lebih lanjut apa itu revisi Undang-Undang Minerba dan kenapa sih dari awal adanya rencana revisi ini sampai dengan hari ini masih banyak orang yang menolak Undang-Undang Minerba ini. Silahkan Bang Cornel, gimana sih ceritanya sampai kita itu harus menolak Undang-Undang Minerba? Iya, ya saya Cornel, kalian udah tahu lah ya, udah terkenal. Saya mau bilang dicari-cari si Anu tapi nggak usah lah ya. Jangan. Ya, sebenarnya Undang-Undang Minerba udah lama ya direvisi gitu kan. Bahkan sekarang Omnibus Law yang udah direvisi. Betul. Jadi bukan direvisi, disahkan. Iya, disahkan. Jadi Undang-Undang Minerba itu undang-undang baru direvisi gitu. Terus berapa bulan kemudian, sampai sebulan lah ya palingnya. Sebulan udah direvisi lagi gitu. Rajin banget ya anggota dewan ini ya. Pemerintah dan anggota dewan rajin banget. Undang-undang baru direvisi. Nah, cuma waktu itu memang kita masih sedang bercapek-capek menghabiskan energi untuk menagih pertanggungjawaban negara dalam pemenuhan hak karena COVID ya kan. Jadi ya Undang-Undang Minerba menjadi satu isu yang padahal berpengaruh besar terhadap hidup kita tapi kita tidak banyak bahas. Karena harusnya waktu itu kita sedang berjuang untuk bilang pemerintah supaya kerjaan tanggung jawabnya malah ngelakuin mengeluarkan revisi Undang-Undang Minerba yang justru hanya untuk menguntungkan mereka aja, mencari cuan, menggunakan pandemi untuk nyari cuan gitu. Ya, tapi menurut saya dan menurut mungkin teman-teman lain, ya kita tetap perlu bahas Undang-Undang Minerba ini supaya kita paham betul bagaimana dampaknya terhadap hidup kita gitu. Ya, apalagi embel-embel di revisi ini dia bawa bahwa kenapa kita harus revisi? Dia bilang sih kira-kira kalau di bagian undang-undangnya itu dia sebutkan bahwa karena undang-undang yang lama
undang-undang minerba yang lama tidak mampu menjawab kebutuhan permasalahan tambang saat ini. Ada banyak permasalahan tambang yang tidak bisa dijawab. Padahal kalau nanti kita coba pretelin satu-satu itu, revisi undang-undang minerba ini bukan menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu, justru memperparah permasalahan itu. Iya, gitu Pak. Ada kira-kira kalau bisa di inventarisir gitu ya, permasalahannya itu ada permasalahan lingkungan, ada permasalahan keadilan pusat dan daerah, karena tambang kan banyak di daerah gitu ya, di Kalimantan atau di Sumatera, tapi yang paling banyak dapat distribusi keuntungannya kan pusat. Makanya ada masalah keadilan pusat dan daerah yang tidak bisa dijawab oleh undang-undang minerba. Lalu kepatuhan pembayaran royalti, pajak, PNBP ini juga jadi satu masalah karena perusahaan-perusahaan tambang seringkali abai atau tidak mengerjakan tanggung jawabnya untuk bayar royalti. Lalu di undang-undang di Omnibus diselesaikan permasalahan kepatuhan pembayaran royalti ini. Bagaimana penyelesaiannya adalah dibuat 0%. Dibuat 0% itu kan. Jadi sangat nyaman sekali memang menjadi perusahaan tambang di Indonesia ini. Ada permasalahan korupsi, ada soal kelanjutan ekonomi daerah, karena kan orang kalau di tempat tambang itu kan di daerah misalkan ya, di Kalimantan atau di Kendeng misalkan, investasi utama masyarakat Kendeng kan alamnya ya. Betul. Alamnya itu bentang kars itu kan. Nah, kalau itu ditambang, permasalahannya adalah bagaimana kelanjutan ekonomi pasca tambang itu. Karena tambang kan ada umurnya, selesai itu udah nggak ada lagi kan. Sementara investasi masyarakat, air, terus alam itu udah rusak. Jadi investasinya rusak, ekonominya udah nggak bisa lagi kan. Ekonomi tambangnya udah nggak ada, sementara mau diolah jadi bertani juga udah nggak bisa lagi karena udah rusak investasi pentingnya itu. Itu juga jadi satu masalah. Terus konflik lahan itu sampai sekarang itu di mana-mana itu konflik lahan pertambangan itu. Masyarakat mau menolak aktivitas penambang malah dikriminalisasi gitu kan. Ada yang bahkan sampai nyawa yang hilang gitu. Ada juga permasalahan kewajiban pelaporan reguler, pelaku usaha dan pemerintah daerah, permasalahan pengawasan. Ini juga jadi masalah ini di rejim undang-undang minerba yang lama itu, masalah pengawasan itu jadi masalah juga. Tapi di undang-undang minerba yang baru justru diciptakan kondisi nggak bisa diawasi, impossible to monitoring, bahasa Inggrisnya begitu Pak kira-kira. Malah nggak bisa diawasi. Nggak bisa diawasi karena kan nanti kita bahas lebih dalam lagi soal sentralisasi kewenangan. Jadi kewajiban pengawasan pun sekarang yang awalnya di pemerintah daerah gitu, sekarang udah dikasih semua ke pusat. Padahal ya pusat nggak punya kualitas dan kuantitas. Berapa sih direktur-direktur tambang itu kan, direktur-direktur pengawasan tambang itu. Itu kalau dia udah lokasinya tambangnya di Sulawesi, di Sumatera, di Papua, udah nggak bisa lagi diawasin. Apalagi di pedalaman. Iya, karena harus pusat kan. Kita tahu lah ya kualitas pemerintah pusat kita kayak gimana ya kan. Nggak perlu lagi kita omongin ya kan. Jadi mau nyerahin itu ke mereka itu udah susah banget. Jadi ada kondisi di mana diciptakan impossible to monitoring itu. Impossible to monitoring. Baru ada renegosiasi kontrak 37 KK dan 74 PKP 2B. Nah, ini diselesaikan memang dalam revisi undang-undang minerba, tapi diselesaikan dengan cara apa? Otomatis semua diperpanjang. Ini renegosiasi ya? Iya, renegosiasi. Itu maksudnya bagaimana itu? Renegosiasi itu? Ya, intinya kan masih ada ada tambang-tambang yang harusnya sudah selesai masa izin semuanya, tapi ini sedang menunggu untuk mengurus izin lagi kan, perpanjangan izin. Jadi ada renegosiasi. Nah, oleh revisi undang-undang minerba ini semua itu otomatis diperpanjang gitu. Jadi tanpa perlu mereka proses langsung otomatis. Iya, nggak perlu lagi ngurus ulang segala macam. Udah otomatis diperpanjang. Jadi nyaman sekali kan. Enak di pengusaha ya. Enak sekali Pak, jadi pengusaha di Nusantara ini enak sekali memang. Terus ada permasalahan apa lagi? Ya, mungkin ini juga kali ya, sebelum masuk ke isinya itu ya. Dari
urusan formilnya aja itu sebenarnya udah cacat banget. Urusan formilnya juga udah cacat banget. Kita coba lihat dari Undang-Undang 15 2019, perubahan Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Oke. Jadi berdasarkan undang-undang itu sebenarnya RUU kayak Minerba ini ya, revisi undang-undang kayak Minerba ini sebenarnya baru bisa dilanjutkan ke DPR periode berikutnya kalau revisi undang-undang itu sudah memasuki pembahasan daftar inventarisir masalah DIM. Jadi udah masuk pembahasan DIM oleh pemerintah dan DPR, revisi undang-undang Minerbanya dia baru bisa dilanjutkan ke DPR periode berikutnya karena kan kemarin udah mau selesai kan masanya kan. Betul. Tapi faktanya sampai jabatan DPR 2014-2019 berakhir itu September 2019, DIM revisi undang-undang Minerba itu belum dibahas di DPR dan pemerintah. Faktanya itu belum Itu. dibahas. Jadi mereka melanggar sendiri sebenarnya secara formil, melanggar sendiri proses pembentukan undang-undangan ini. Oke. Jadi kalau kita lihat negara ini sangat progresif kalau untuk kepentingan pemilik modal gitu ya. Semua aturan-aturan itu bisa dilanggar, proses-proses itu bisa dilanggar kalau itu untuk kepentingan pemilik modal. Tapi kalau untuk kayak kita orang-orang kismin ini, masyarakat udah kita ngikutin yang positif aja, yang dituliskan dalam undang-undang itu juga masih dipersulit gitu. Sebisa mungkin sangat dipersulit untuk bisa mendapatkan hak-haknya. Sama satu lagi ada syarat formilnya. Ini juga banyak dipermasalahkan sama orang-orang, khususnya masyarakat lingkar tambang ya. Karena kan masyarakat lingkar tambang ini yang paling terdampak dan paham betul bagaimana dampaknya aktivitas pertambangan ini untuk kehidupan mereka. Tapi nggak ada sama sekali pelibatan masyarakat dalam proses penyusunannya. Bahkan NGO tambang juga nggak ada dimintain pendapat. Itu kan cepet banget memang prosesnya. Jadi kalau dari syarat formil pertama memang si revisi undang-undang Minerba ini dia nggak layak masuk ke periode berikutnya, DPR periode berikutnya, prolegnas DPR periode berikutnya, carry over namanya, pembahasan carry over dibawa ke prolegnas prioritas berikutnya. Nggak, dia masuk aja ke prolegnas dia belum layak, apalagi disahkan itu. Beda banget kan sama RUU PKS yang udah harusnya yang berada dalam prolegnas prioritas malah dikeluarkan. Udah matang pembahasannya. Malah dan kebutuhan masyarakat kan. Gitu kalau cacat formilnya Mas. Ada cacat lain selain cacat Ada formil banyak itu? sebenarnya cacatnya ini. Ini produk cacat betul lah ya. Kalau di list mungkin ada belasan cacatnya, tapi kita bahas yang poin-poinnya aja kali ya. Mungkin dimulai dari pasal 1 itu. Pasal 1 bagaimana negara melihat ruang hidup kita ini. Kalau di pasal 1 itu di 28A dia bilang wilayah hukum pertambangan adalah seluruh ruang darat, ruang laut termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, yakni Kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan dan landas kontinen. Jadi seluruh ruang hidup kita ini bisa jadi wilayah hukum pertambangan, termasuk kantor ini, termasuk kampus. Kalau anak Undip atau anak Unisula atau anak UIN atau anak UNES gitu ya, daerah kampus mereka itu bisa jadi wilayah hukum pertambangan karena dia bilang kan seluruh darat, seluruh ruang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi, termasuk rumah-rumah, termasuk rumah sakit, sekolah dan macam-macamnya. Itu bisa dalam kacamata revisi undang-undang Minerba sekarang itu. Versi ini itu ruang cuma dilihat dari apa yang ada di dalamnya, ada tambang gitu. Gitu kan. Tapi siapa yang ada di atasnya itu nggak bodo amat. Yang penting yang di dalamnya ada tambang. Itu cara pandang yang saya ngeri banget sebenarnya. Berarti bagaimana kalau itu adalah kawasan hutan lindung? Bagaimana kalau itu peruntukannya untuk pertanian? Bisa dong berarti jadi wilayah hukum pertambangan. Bagaimana kalau wilayah itu menjadi wilayah kearifan lokal? Iya bisa, wilayah adat misalkan. Betul. Bisa, semua bisa. Masalah berarti Iya, bisa. berkepanjangan. Tempat karaoke bisa, tempat ngebir bisa. Ya
Nah, tadi ini berkaitan dengan sentralisasi. Iya, sentralisasi kewenangan. Orang sih bilangnya sentralisasi kewenangan, sentralisasi kekuasaan Orde Baru memang. Karena semenjak reformasi di korupsi 2019 itu kan, kita sangat sensitif, atau kita mulai banyak membicarakan sentralisasi kewenangan kan, Orde Baru yang kembali lagi. Sebenarnya menurut saya undang-undang minerba sebenarnya lebih dari sekedar itu, memang lebih dari sekedar soal kembalinya Orde Baru. Lebih rakus dari Orde Baru bahkan, karena sampai tadi pasal 1 misalkan dia bilang sengeri-ngerinya Orde Baru, dia nggak akan bilang bahwa seluruh wilayah ini bisa jadi wilayah hukum pertambangan, nggak begitu ya. Tapi di sini itu jadi wilayah hukum pertambangan. Tapi kalau mau ngomongin soal sentralisasi kekuasaan, ya tadi kan memang seluruh mulai dari apa proses pengaturan fungsi kebijakan, fungsinya ya sentralisasi kewenangan ini yang dikembalikan ke pusat, mulai dari kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan. Makanya tadi tercipta kondisi impossible to monitoring itu kan, karena semuanya di itu. Tapi memang begini, kalau saya gitu ya, menurut saya memang sentralisasi kewenangan ini cuma sekedar bagi kue aja kan sebenarnya, bagi kue pusat dan daerah. Daerah pengen supaya bagaimanapun kan, kalau Mahfud udah mengakui juga kan bahwa pemimpin-pemimpin daerah ini perwakilan cukong aja kan, cukong tambang salah satunya, salah banyaknya itu kan cukong tambang gitu kan. Nah, jadi dia nggak mau kan, pemerintah daerah juga nggak mau kehilangan kue itu. Jadi makanya beberapa pemerintah daerah uji materi sebenarnya undang-undang minerba. Sementara pusat pengen supaya beberapa daerah ada yang akan uji coba. Iya. Pusat pengennya supaya di dia aja kuenya gitu kan. Daerah pengen, ya bagi-bagi dong Pak Pusat gitu kan, kuenya dibagi-bagi biar sama-sama gitu. Makanya saya sih nggak mau berangkat dari soal gitu sentralisasi kewenangan dari sisi itu ya. Tapi saya misalkan sebagai masyarakat di Semarang misalkan ya, atau kawan-kawan yang dia masyarakat di, nggak usah terlalu jauh deh, dia tinggal di Kebumen misalkan, di Kebumen. Nah, kalau dia tersentral kekuasaannya di pusat, maka orang Kebumen dia harus mengerahkan masanya ke Jakarta. Nggak bisa lagi dia demo ke gubernuran, karena kan gubernuran nggak ada fungsinya lagi. Semua keputusannya udah dinaikin ke pusat. Ini jadi yang saya maksud adalah akses masyarakat ke pengambil kebijakan. Ya kita tahu lah ya, namanya juga melawan pemilik modal ini kan nggak bisa pakai gampang undang-undang aja ya kan. Kita undang-undang ini gini supaya pemerintah patuhi undang. Nggak bisa begitu. Gimana pun kita harus punya kekuatan untuk menekan pengambil kebijakan melalui aksi-aksi massa ya kan. Bayangin aja kalau itu di belahan bumi Kalimantan atau Sulawesi sana, dia harus ke Jakarta mengumpulkan massa di Jakarta, itu aksesnya udah terhambat kan. Itu jadi ini sebenarnya soal hak masyarakat untuk bisa menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat, memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dengan mempengaruhi pengambil keputusan ya kan. Dalam hal ini kalau sekarang kan masih gubernur. Menarik tuh tadi adanya pemerintah daerah yang dia juga mencoba untuk uji materi ke pemerintah pusat. Ya. Ada perang nih antara pemerintah ya, daerah bagi juga kue aja kan, tapi kan. Ya. Nah, kemudian ada cacat lagi nggak berkaitan dengan pengawasan nih? Ada juga soal penghapusan sanksi sebenarnya. Jadi ada sanksi sebelumnya kan di undang-undang minerba yang lama. Jadi ketentuan yang di dalam revisi undang-undang minerba ini, ketentuan yang mengatur sanksi bagi pihak yang mengeluarkan IUPK dan izin pertambangan rakyat yang bertentangan dengan undang-undang minerba dalam pasal 165 dalam undang-undang minerba yang lama dihapus. Jadi ya
sanksi mengeluarkan izin sembarangan itu dihapus dalam revisi undang-undang minerba ini. Kalau undang-undang lama berarti ketika ada orang yang mengeluarkan IUP itu Ya, tidak sesuai dengan harus disanksi dong, Pak. Masa Masa kena sanksi nih? orang bohong sama ibunya jadi kasih sanksi ya kan? Masa ini soal hidup masyarakat kok. Ini soal lingkungan hidup, masa depan anak cucu kita kok orang enak banget ngeluarin izin sembarangan gitu terus salah nggak dikasih sanksi kan? Sementara orang yang berjuang untuk memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, masyarakat di sekitar tambang malah dikriminalisasi ya kan?